Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama dengan Metro News. Kali ini eksklusif kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari OSIS SMA Negeri 3 Metro di program kita Ruang OSIS. Dan kita sebelumnya bakal kenalan dulu kepada narasumber yang spesial banget. Hari ini sudah hadir di samping Abi. Kenalan dulu boleh dari yang pertama. Oke, perkenalkan nama saya Akhtar Abdul Husin. Jabatan saya di OSIS SMA Negeri 3 Metro ini sebagai ketua OSIS. Mungkin untuk tanggal lahir 17 Januari 2006. Halo, sebelumnya perkenalkan nama aku Naila Farazafirah, jabatan aku di OSIS, itu aku sebagai Wakil Ketua Umum 1, aku lahir di Metro tanggal 5 September tahun 2005. Perkenalkan, nama aku Keisha Nadira Tanjung, kalian bisa panggil aku Keisha, jabatan aku di sini sebagai Sekretaris Umum OSIS, aku lahir di Metro pada tanggal 11 Agustus 2006. Terima kasih. Oke, itu tadi 3 narasumber yang bakal ngobrol bareng kita. Yang pasti pengurus OSIS dari SMA Negeri 3 Metro ini representatif dari siswa-siswa di sini yang keren-keren banget. Oke, kalau kita tadi sudah kenalan, sekarang boleh cerita ke kita dong. Ini kan untuk periode ini, tentu teman-teman di SMA Negeri 3 Metro sendiri dan juga teman-teman yang ada di rumah penasaran banget nih dengan program yang dimiliki oleh OSIS untuk periode ini. Ada apa aja, boleh kasih cerita dong? Mungkin untuk program OSIS yang mendekati banget, itu nanti kan kelas 12 bakal lulus. Oke. Nah, kemungkinan nanti kita bakal ada balon hoop, terus ada graduate buat kelas 12 juga. Terus juga insya Allah bakal ada sasi sabu, program saya sendiri. Itu sasi sabu adalah satu siswa satu buku. Lalu juga nanti bakal ada marketing day, bazar, makanan saat kelas meeting. Terus kita juga mungkin ada Semantri Fair yang memang sudah lama sudah tidak kita adakan dikarenakan COVID-19 Kak. Oke, dan kita bakal bedah nih satu-satu program yang tadi menjadi line up dari teman-teman OSIS di tahun ini. Yang pertama dulu nih, untuk graduation atau balloon hoop sendiri, ini nanti bentuk acaranya seperti apa tuh? Boleh dibantu wakilnya kali ya? Kalau untuk balloon hoop, jadi itu nanti kelas 12 bakalan ada last ceremony. Last ceremony itu dilaksanainnya sebelum kakak-kakak kelas 12 ini ngelaksanain ujian sekolah. Jadi nanti di situ petugas upacaranya semuanya dari kelas 12. Kelas 12 ya. Terus nanti di akhir upacaranya itu bakal ada balon. Kita bakal ngasih balon satu-satu ke kakak kelas. Terus nanti di ujung balon itu bakal dikasih notes. Nanti kakak-kakak itu bisa nulisin harapan mereka satu persatu. Terus nanti bareng-bareng balon itu diterbangin sama satu balon yang dipegang kepala sekolah. Oke deh, wah keren banget, kayaknya seru banget ya. Itu bakal dilakuin nanti menjelang ujian ya? Menjelang ujian. Oke deh, terus kemudian untuk graduation sendiri ada acara sendiri nggak? Kemungkinan insya Allah bakal ada acara Ya. dan juga masih kita bicarakan bersama guru-guru. Semoga nanti beneran terjadi Kak, karena kan memang juga kemungkinan itu ada yang tidak pasti, ada yang pasti. Oke, kalau tadi kita sudah ngebahas secara line up, sekarang yang Abi penasaran banget nih sama program Semanti Fair yang katanya tadi sempat ketunda karena COVID. Nah, biasanya bentuk acaranya itu seperti apa sih? Untuk Semantri Fair sendiri, dari Semantri memang per tahunnya pasti akan ada acara itu. Cuman karena tahun kemarin kita ada COVID, jadi acara Semantri Fair belum diadakan. Untuk Semantri Fair itu kita ada 2 jenis, yaitu untuk yang eksternal sama internal. Untuk eksternal sendiri itu contoh cabang lombanya seperti futsal, basket, dan sejenisnya. Untuk internal kita mungkin ada lomba seperti lomba fashion show, atau mungkin solo song, dan sejenisnya. Oke deh, dan satu lagi yang program yang menurut Abi eye-catching banget yang belum diselenggarakan di sekolah-sekolah yang lain adalah program satu siswa satu buku atau sebutannya tadi Sasi Sabu ya. Iya. Oke deh, boleh kasih tahu ke kita dong. Ini program bentuknya gimana nih? Untuk program itu kemungkinan nanti bakal seperti parenting. Jadi ini bakal akan kita datangkan dari tamu literasi, insya Allah dari Media Guru Indonesia akan kita datangkan ke Metro. Dan juga untuk kita mengundang beberapa dari Kota Metro, anak-anak SMA dari Kota Metro, bahkan juga bisa antar mungkin internal saja, karena kita lebih mengutamakan siswa kami sendiri, siswa dari SMA Negeri Metro sendiri, karena biar kita lebih dikenal lagi tuh di Provinsi Lampung khususnya. Kalau untuk targetnya sendiri, keberhasilan dari yang program satu siswa satu buku ini apa? Targetnya kita semua siswa itu bisa meningkatkan literasi Kak. Oh gitu. Literasi di Kota Metro,
dan juga mereka mempunyai satu buku buat kenang-kenangan ketika mereka usia tua. Oh gitu. Jadi Oke mereka deh. punya satu ciptaan buku itu milik mereka sendiri, bisa berupa cerpen, bisa berupa puisi, bisa Iya. juga berupa dongeng serta buku-buku pelajaran mungkin Kak. Buku-buku pelajaran Iya. juga. Wah, keren banget nih. Mudah-mudahan yang program ini bisa terrealisasi ya. Amin. Oke deh. Mengingat program banyak, kemudian juga mengorganisir orang banyak itu tentu bukan sesuatu yang mudah ya. Apalagi teman-teman punya acara dengan menjadi tuan rumah untuk lomba selampung dan lain-lain. Tentu ini sesuatu yang nggak simpel, apalagi dilakuin untuk anak yang semuda Aktar dan teman-teman. Yang menjadi tantangan sendiri dalam organisasi itu apa sih? Untuk tantangan sendiri mungkin ini ya, tenaga dan juga waktu pastinya. Iya. Terus juga memang ada beberapa teman-teman yang mungkin kurang mendukung gitu dari program kita. Oke. Jadinya ya kurang maksimal kerja kita. Iya, karena kita buat acara itu untuk semua warga sekolah dan Iya. warga sekolah itu pasti punya pemikiran masing-masing. Yang beda-beda ya? Iya, Iya, acara oke. kita berjalan juga pasti nggak bakalan bisa diterima di semua orang, nggak semua orang bisa seneng oke. sama apa yang kita laksanain. Itu sih tantangan terberat. Tantangannya terberatnya itu ya. Tapi teman-teman OSIS dari SMA Negeri 3 Metro ini bisa mengakomodir itu ya? Oke deh, Alhamdulillah insya Allah. Oke, baik sahabat Metro News, yang menjadi satu hal yang bikin Abi penasaran adalah apa sih yang menjadi motivasi dari diri teman-teman, apalagi generasi Z nih kan istilahnya bisa aja mendingan sekolah balik langsung rebahan istirahat di rumah, tapi teman-teman ini memilih untuk mengambil peran aktif di organisasi. Nah, yang memotivasi ini apa nih? Boleh dari Aktar dulu. Kalau dari saya sendiri sih Kak, mungkin Ah. dari kecil tuh emang udah aktif orangnya. Udah aktif ya? Udah aktif banget dari Oke. lomba-lomba, terus juga pernah jadi reporter cilik waktu SD. Jadi memang sampai sekarang saya ingin menekuni itu gitu. Dan juga mungkin banyak cita-cita dari saya dulu tuh pengen jadi reporter, pengen jadi pembaca puisi segala macem gitu. Jadi sampai sekarang bahkan orang-orang bilang saya tuh hyperaktif. OSIS diikutin, ekskul paski diikutin, pramuka diikutin, dan beberapa lain juga diikutin. Bahkan saya juga sempat berorganisasi di Forum Anak Kota Metro sebagai 10 duta terbaik. Oh gitu, keren banget. Oke deh, selanjutnya untuk wakilnya dulu nih, apa yang menjadi diri motivasi? Apa jangan-jangan dipaksa sama teman-teman nih? Enggak. Oh enggak ya, oke. Kalau aku pribadi, alasan aku join OSIS itu awalnya karena aku mau keluar dari zona nyaman aku. Aku Gitu. mau nantang diri aku sendiri. Aku penasaran bisa sejauh apa aku melangkah di luar zona nyaman aku. Karena aku tuh orangnya tipe orang yang sedikit males kalau harus berinteraksi gitu. sama orang. Terus kalau di OSIS ini kan kita mau nggak mau harus berkecimpung sama Banyak orang banyak ya? orang. Jadi Oke. itu aku penasaran kira-kira bisa sejauh apa aku bertahan sama sejauh apa aku ngelangkah. Oke deh, motivasinya pengen nantang diri sendiri dan menggali potensial yang ada. Iya. Sekarang Keisha nih, apa motivasinya nih? Sebenarnya sama seperti Naila mungkin. Jadi dulu waktu di SMP aku juga pernah ikut organisasi. Cuman waktu SMP itu masih yang malu-malu kucing gitu Kak. Oke. Jadi di SMA ini aku pengen nantang lagi diri aku. Apakah aku bisa lebih baik dari sebelumnya? Iya, oke deh. Ini juga jadi motivasi buat teman-teman yang di rumah yang kayaknya masih ragu-ragu nih, pengen ambil peran atau enggak di organisasi. Nah, teman-teman ini bisa menjadi inspirasi juga nih untuk nggak apa-apa menantang diri kita sendiri untuk aktif. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran nih, yang didapat dari ikut organisasi itu apa sih? Apa jangan-jangan cuma dapat capek doang nih? Oke deh, dari siapa dulu? Dari Aktar dulu boleh deh. Oke, yang saya dapat dari organisasi dari SMP bahkan SMA itu yang pertama kepercayaan diri. Oh gitu. Oh ya, kepercayaan diri kita semakin meningkat Kak karena itu gitu. Jadi setiap acara kan ada panitia, Iya. terus sambutan segala lain hal, bisa ngomong sama guru, bisa ngomong di depan, itu semakin meningkat Kak. Membangun mental ya. Bangun mental ya Iya, pastinya. benar. Oke. Terus juga men-challenge diri kita sih Kak. Apakah mental kita kuat di depan yang lain? Oh iya benar. Ya, kalau misalkan kawan-kawan yang nggak suka sama kita nggak mungkin kan harus nggak suka sama mereka Kak. Gitu. Oke. Jadi apapun omongan mereka tentang kita ya tetap harus terima Kak. Jadi mungkin bisa dari diri kita sendiri gitu. Oke deh. Sekarang untuk wakilnya nih, apa yang didapat dari ikut organisasi? Kalau aku sendiri yang aku dapat itu kita jadi berani buat ngambil resiko, nggak takut resiko. Karena kalau kita ngejalanin acara, Iya. itu kan lomba kita belum tahu nanti bakal gimana. Bakal banyak kendala di Iya. depan ya. Oke. Itu kita berani ngambil hal itu.
Terus di OSIS ini juga menurut aku itu ngelatih buat kita bersikap bodoh amat, tapi tetap kita bisa ngambil opini orang lain untuk Oke. kita olah buat jadi saran Iya. yang bisa ngebangun OSIS ke depannya. Oke deh, jadi banyak pengalaman problem solving yang didapat ya dari Fatil ya. Oke deh, kalau Keisha Kalau apa untuk nih yang diri didapat? aku sendiri, aku mulai terbiasa untuk ngomong di depan orang banyak. Karena kan di OSIS ini kita mau nggak mau harus berani menampilkan diri kita di depan ramai orang. Jadi aku mulai ngerasa public speaking aku mungkin jadi lebih baik dari itu. Jadi lebih baik. Ini lagi ngomong di depan kamera deg-degan juga nggak nih? Deg-degan Oh, deg-degan juga. deg-degan. Oke deh. Tapi salah satu ini juga kesempatan yang bisa diambil untuk latih public speaking juga ya. Oke deh. Ngobrolin soal motivasi tadi udah ada. Kendala itu sudah pasti ada di depan mata. Bahkan rencana yang disusun sematang mungkin itu pasti akan ada kendala yang harus diselesaikan. Nah, kalau selama ini kendala yang paling sering dihadapi apa aja nih? Di organisasi ini kan nggak cuma 1, 2, 3 orang Kak, pasti Oke. ada rame orang dan setiap orang juga pasti punya pendapat dan opini yang berbeda-beda. Benar-benar. Nah, caranya itu gimana caranya biar semua pendapat yang kumpul di situ bisa terjadi satu gitu, jadi nggak ada gitu. pihak yang merasa terkucilkan karena pendapatnya nggak dipakai. Oh gitu, harus bisa mengakomodir kalaupun pendapatnya nggak dipakai tuh orang nggak tersinggung gitu Iya, ya untuk keluarin idenya ya. Oke deh. Ya mungkin ada dana kali ya. Oke. Karena kan apalagi kita sekolah di negeri ya, nggak semua dana tuh sampai buat kita, kan harus dibagi-bagi buat perlombaan, juga ya buat acara di sekolah. Kalau di swasta kan otomatis itu dananya besar ya? dan Oke, lebih oke. banyak terus kan, jadi Aha. ya mungkin itulah perbedaan sekolah negeri dan sekolah swasta. Oke, tapi jadi tantangan ya dengan Bener, Kak. dana yang terbatas tapi dengan acara tetap yang maksimal dan itu jadi tantangan baru juga buat organisasi. Oke. Ada lagi kendala dari wakil apa nih yang biasa jadi kendala? Kendala sebenarnya apa ya, kan kita jadi kalau nggak semua orang pasti nggak peka sama apa yang acara yang Iya. dilakukan. Nah itu beberapa dari pengalaman kemarin waktu ada acara itu Iya. ada anak yang berantem Oh gitu. Oke. itu kayak kacau Kendala juga ya. acara termasuk kendala yang Perlu diperhatikan juga. Oke deh. Nah, kalau teman-teman di rumah atau banyak nih opini yang berseberangan di sana, kalau terlalu aktif di organisasi, nanti belajarnya jadi keganggu. Nah, teman-teman yang jadi pengurus nih, termasuk yang setuju sama opini ini atau nggak setuju? Setuju banget ya. Setuju atau nggak? Misalnya, kalau aktif di organisasi, belajarnya pasti keganggu. Sebenarnya antara setuju sama nggak setuju sih Kak. Oke. Itu tergantung dari kitanya sendiri bisa atau enggak Memanage. ya memanage waktu belajar dan waktu berorganisasi. Jadi kalau misalkan di OSIS ini pasti banyak sering dispennya Kak, jadi nggak ikut jam pelajaran. Nah itu nanti gimana caranya kita biar untuk ngejar pelajaran yang udah dipelajarin sama teman-teman di kelas sementara kita lagi dispen. Oh gitu. Jadi itu Jadi mungkin pada organisasi itu mungkin setuju banget gitu ya. Apa lebih aktif di organisasi itu pelajaran jadi kurang. jadi keganggu ya. Ya, Oke, bukan oke. karena emang kita tidak bisa punya waktu, tapi kan memang kita di sekolah bisa nggak langsung belajar, tapi malah kita menghadiri acara di luar gitu, buat relasi dari SMA. Bahkan karena tugas di SMA itu nggak dikit Kak, jadi Oh, nggak iya. cuma yang kerjain soal bla 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 Iya. bisa gitu, enggak Kak, karena mungkin kita buat proposal gitu, buat ngerjain soal, buat soal segala macem. Jadi emang bukan nggak bisa, tapi agak susah gitu, Kak, buat meminus waktu itu sendiri. Gitu. Oke. Kalau wakil sendiri sempat keganggu nggak nih aktif di organisasi, belajarnya jadi keganggu? aku sejauh ini belum tergantung Oke. organisasi belajar, karena kalau udah sampai di rumah aku tuh punya waktu sendiri buat fokus ke kalau ada waktu luang Iya. pasti aku selalu selesaiin tugas aku dulu. Bahkan kalau di ruang OSIS itu aku masih sempat buat selesaiin tugas itu. Tugas itu tetap ada di prioritas nomor satu. Di prioritas nomor 1. Oke deh, keren banget. Yang pasti untuk sekarang boleh nih kalau OSIS SMA Negeri 3 Metro ini dan programnya keren banget dan periode ini kayaknya kece-kece juga pengurusnya. Saya yakin bisa program-program yang sudah disusun bisa tereksekusi dengan baik. Oke deh, kalau boleh nyebut 3 kata yang menggambarkan OSIS untuk periode ini, boleh nih. Apa, dan apa. Oke deh, dari siapa dulu nih? Dari Atar dulu boleh nih. Apa nih? Yang gambarin OSIS sekarang, kalau menurut kamu? Sekarang itu
tangguh, terus juga memang kuat mental Kuat pertama. mental, oke. Insya Allah kuat mental ya. Insya Allah kuat mental ya. Oke. Terus juga yang pastinya Sama Gujo, oke deh. Untuk wakilnya, 3 kata yang gambarin OSIS periode sekarang. Optimis, Optimis, pekerja keras, bekerja keras, terus apa ya tadi? Tangguh. sama tangguh juga. Oke deh, Keisha. Sama kayak yang lain, tangguh, keren, sukses. Oke deh. Boleh kasih tepuk tangan untuk OSIS SMA Negeri 3. Semuanya keren banget. Dan terakhir, kita bakal ngasih kenang-kenangan untuk OSIS SMA Negeri 3 Metro. Aku mau nambahin pesan untuk teman-teman di luar sana, apapun yang terjadi, pokoknya kalian jangan takut buat menghadapi apapun itu yang akan datang, karena pasti kalian bisa ngelakuin itu. Oh. Oke deh, thank you banget nih udah meluangin waktunya. Mudah-mudahan wawancara ini nggak ganggu belajarnya ya. Oke deh. Jadi kenang-kenangan dari media Metro News untuk teman-teman OSIS biar tambah semangat. Nanti boleh dipajang di ruang OSISnya. siap. Nanti katanya Oke, sama-sama. Say goodbye dan sekian untuk wawancara kita ruang OSIS kali ini bersama dengan OSIS SMA Negeri 3 Metro yang keren banget dan mudah-mudahan sukses, tambah semangat. Yang pasti apa yang didapat dari OSIS ini bisa menjadi bekal buat teman-teman nanti untuk meraih masa depan dan cita-citanya ya. Oke, see you next time. Salam Media Metro News.